kan kalau lagi hujan, ya Allah hujan pula gitu kan. Ketika panas, ya Allah panas nih hari ini, bisa agak digelepin lagi gitu kan misalnya. Atau lain sebagainya. Begitu hujan gitu kan, ya Allah hujan, ya Allah kemarau pula dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, aturlah diri kita untuk tidak mengatur Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus mengingatkan diri kita guys bahwa hidup kita di dunia ini sebagai jembatan untuk ke akhirat. Jangan sampai kita sibuk menghias jembatannya, lupa dengan jalan ke akhiratnya. Dikisahkan ada satu negeri yang presidennya, yang rajanya itu dengan cara menunjuk diri sendiri. Jadi kalau mau ini mengusulkan dirinya sendiri. Dan jatah untuk jadi rajanya hanya 5 tahun. Habis 5 tahun dia dibuang ke hutan. Hutan ini hutan yang lebat, yang banyak binatang buasnya. Kemudian ada yang mengajukan diri untuk jadi raja. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke istana, dia menikmati segalanya. Bahasa dia aja apa? Aji mumpung. Ya, sebelum nanti kena buang. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, setelah habis 5 tahun, dia pun kemudian dibuang ke hutan dan entah bagaimana nasibnya. Kemudian diganti juga dengan orang yang kedua yang mengusulkan dirinya untuk jadi raja. Dia kemudian juga berpesta pora, berfoya-foya untuk selama 5 tahun itu. Setelah 5 tahun kembali dibuang. Hingga kemudian Bapak Ibu sekalian, ada seorang pemuda yang cerdas yang kemudian mengusulkan diri untuk jadi raja. Yang dia lakukan adalah di tahun pertama dia memerintahkan masyarakatnya untuk nebangin hutan. Di tahun kedua dia memerintahkan kepada masyarakat untuk membangun kota di sana. Dan di tahun ketiga dia membangun istana. Hingga kemudian setelah 5 tahun berakhir, dia pun pindah ke istana yang tadinya di hutan. Itulah kita semua di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala kasih kita waktu agar kita memilih apakah kita bakal masuk hutan atau masuk ke dalam istana. Hingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Al-kayyisu liman dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan diri dan tidak sombong. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ajizu man atba'aha nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah yang ngikutin hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Dan kemudian dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah kan Maha bijaksana, Allah tidak akan menzalimi hambanya, dan lupa terkadang hamba itu bahwa Allah juga punya sifat yang maha perkasa yang akan memasukkan hambanya ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan untuk beribadah padanya dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita berjumpa kelak di surganya nanti bersama keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Salat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, terkhusus Ustazah Era, izin ganti judul ya. Kalau sabar tak berbatas itu kayaknya berat sekali. Yang ngasih materi kadang juga nggak sabaran gitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, izin untuk ganti judul sabar seni menghadapi ujian. Dan Bapak Ibu sekalian, ujian itu adalah sunnatullah yang pasti ya, pasti akan dirasakan oleh setiap hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sebuah keniscayaan, sebuah sunnatullah yang tujuannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah agar orang itu naik kelas. Ya kan? Orang itu akan naik kelas Bapak Ibu sekalian. Anak sekolah itu bakal naik kelas kalau dia diuji dulu. Makanya kalau orang yang nggak sekolah nggak diuji, ya, nggak ikut ujian. Begitu juga orang selain orang Islam juga ujiannya nggak banyak karena memang dia tidak naik kelas. Gitu ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah agar hamba itu
mana yang jujur dan dusta dalam keimanannya. Siapa yang sabar atau tidak sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahasnya. Dan Bapak Ibu sekalian, ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Jadi kalau misalnya ada yang diuji dengan satu ujian yang berat, sebetulnya itu masih di dalam kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang terkadang Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang yang nggak siap untuk diuji itu? Karena dia tidak menaikkan level kesabarannya. Ini yang menyebabkan terkadang ada orang ngeluh, ya Allah kenapa ujian saya begitu berat. Dan Bapak Ibu sekalian, kita temukan hal ini pada hadis Nabi SAW saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya, siapakah yang paling berat ujiannya? Nabi SAW menjawab, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, yang imannya di bawah dikit levelnya dari para nabi. Kemudian agak bawahnya lagi, baru kemudian yang lainnya. Kemudian diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin kuat juga ujiannya. Dan lemah agamanya, maka diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, hamba itu diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia keluar dari muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Dan Bapak Ibu sekalian, sejatinya ujian itu bentuk cinta Allah kepada hamba. Karena Allah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diuji, ditimpa suatu hal berupa kelelahan, penyakit, kecemasan pada perkara yang bakal terjadi, kesedihan, gangguan, keresahan jiwa, sampai duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menggugurkan kesalahannya dengan sebab hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seorang hamba nggak dapat ujian dari Allah, bisa jadi hamba itu sudah tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Islam musibah itu terbagi jadi 4. Tinggal bagaimana kitanya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna izamal jaza'i ma'izamil bara wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Dan barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka Allah pun akan ridho dengan dia. Sebaliknya, jika hamba itu marah dengan ujiannya, maka Allah pun akan murka dengan hamba tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam musibah itu ada 4 kuadran. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, musibah sebagai ujian. Ini untuk orang yang imannya kuat, imannya dia nggak melakukan dosa, dalam tanda kutip ya, karena dosa itu pasti terjadi. Terkadang walaupun kita nggak melakukan dosa, ada aja dosa yang nyamperin kita, gitu. Contoh misalnya kita di rumah ada tetangga yang nyetel musik atau tetangga gibah dekat jendela kita, kan nggak mungkin kita nggak kedengeran kan? Jadi Bapak sekalian, musibah yang pertama itu tujuannya sebagai ujian. Tujuannya untuk menaikkan kelas hamba tersebut, menaikkan derajat hamba. Yang kedua Bapak sekalian, ujian sebagai teguran. Ini kalau hambanya sudah mulai agak melenceng. Jadi kalau kita pengen tahu kita diuji apa itu ini merupakan teguran ataukah ini sebagai hukuman, lihat ini Bapak sekalian. Jadi sebagai teguran jika hamba ini sudah mulai melakukan kesalahan-kesalahan, ini jadi teguran. Yang ketiga Bapak sekalian, musibah yang sebagai hukuman. Jadi kalau hamba ini sudah ditegur masih enggak ini diingatkan dengan ujian-ujian kecil masih juga enggak ikut enggak nurut, maka Allah akan turunkan ujian itu sebagai hukuman
musibah itu sebagai hukuman bagi hamba tersebut. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat Bapak Ibu sekalian, musibah karena memang kesalahan dirinya sendiri. Nah yang keempat ini jangan nyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian meyakini bahwa ini ujian atau teguran. Contoh misalnya ada orang darah tinggi makan yang asin-asin misalnya. Atau orang penyakit gula minum jus. Ini kalau misalnya dia bermasalah, jangan salahkan dia, jangan salahkan Allah, salahkan dirinya sendiri. Karena memang kalau bahasanya apa? Nyari penyakit. Ini yang keempat ya. Jadi ini kuadran dalam musibah. Dan Bapak Ibu sekalian, ada 4 kelompok manusia saat diuji. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mereka yang marah dengan ujian ini. Kalau misalnya kesandung, dia ngomel-ngomel. Jika dia kena percikan minyak, dia marah-marah, gitu kan? Kalau saat beli buah, ternyata buahnya nggak sesuai dengan keinginan, ngomel-ngomel, marah-marah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang nggak sabar dengan ujian. Ini yang disampaikan oleh Imam Syuraih Al-Qadhi. Jadi beliau itu satu hari beli semangka, bawa balik. Begitu bawa balik, dibelah semangkanya, ternyata semangkanya masih putih. Ngomel lah istrinya. Makanya beli semangka tuh milih yang benar lah, gini. Apa kata Imam Syuraih? Kamu marah itu marah ke siapa? Marah ke saya. Ya saya pengen beli semangka yang manis. Kalau kamu marahnya ke pedagangnya juga lebih pengen yang manis karena buahnya bakal lebih laris. Kalau marah ke petaninya, petani juga maunya yang bagus-bagus, yang manis-manis. Maka kalau sejatinya kamu marah itu bukan marah ke siapa-siapa, kamu sejatinya marah sama pencipta semangka itu. Maka bertobatlah, itu sebuah dosa. Ini Bapak-Ibu sekalian yang disampaikan di hadis tadi. Hadis tadi ini berapa? Wa man sakhita falahu sakh. Kalau dia marah dengan ujian itu, maka dia dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kelompok yang sabar. Orang yang sabar itu merasa berat, tidak suka, masih ada rasa yang ganjal di hatinya, tapi dia menahan diri untuk tidak melampiaskannya pada hal yang dibenci Allah. Itulah orang yang sabar. Lisannya tidak mengeluh, tangannya tidak melakukan perbuatan tercela, dan meredam amarah di dalam hatinya. Dan ini berat ya, ini berat. Seperti yang kita temukan di Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mengatakan fasabrun jamil, maka aku sabar dengan sabar yang baik. Tapi matanya masih tetap nangis. Emosinya masih berusaha beliau tahan hingga akhirnya matanya pun buta. Inilah sabar. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita bahas lebih lanjut, sabar itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu sabaro yasbiru, yang bermakna menahan. Ada juga bermakna merangkul, memeluk dan mengumpulkan. Seolah-olah dia itu menahan diri, meluk emosinya dengan kuat agar tidak terlampiaskan. Ya. Seperti berkeluh kesah dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, sabar itu begitu luar biasa sampai Al-Quran menyebut kalimat sabar sebanyak 103 kali. Dan ini yang disampaikan Dr. Yusuf Al-Qardawi, la budda an nahtamma bimahtamma bil Quran. Hendaknya kita memberikan perhatian kepada satu permasalahan sebagaimana Al-Quran memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Kalau Al-Quran menyebut kalimat sabar sebanyak 103 kali, mestinya juga kita memperbanyak menyabar-nyabarkan diri kita untuk hal itu. Dan secara istilah Bapak Ibu sekalian, Imam Shalih Munajjid mengatakan sabar itu adalah menahan atau mencegah badan dari melakukan hal yang diinginkan oleh dirinya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana orang jahiliyah itu, mereka kalau nggak sabar, kalau di istilah
jahiliyah itu dengan istilah niyahah, meratapi orang yang meninggal, itu nangis 7 hari. Semakin dia sayang dengan ini, jadi kan orang jahiliyah itu menunjukkan kalau misalnya ya, semakin cinta dia pada yang meninggal, semakin panjang niyahahnya, berduka citanya, nangisnya semakin panjang. Sampai kita ketemu dalam sejarah ada namanya Khonsa. Khonsa itu seorang penyair yang dia meratapi saudaranya sampai 2 bulan penuh. Dia membuat syair ratapan untuk saudaranya dengan syair yang panjang. Ya, ini mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak yang dia inginkan. Contoh yang lain Bapak sekalian, ada yang mukul-mukul dirinya, ada yang merobek baju. Ini kan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nangis dalam batas wajarnya masih diperbolehkan di dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW saat anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal, beliau meneteskan air mata. Kemudian ketika di antara sahabat beliau mengatakan, tangisan ini hanya tangisan kasih sayang dan hati pun ridho legowo dengan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih nangis-nangis Bapak Ibu sekalian, masih dalam tahap sabar. Ya. Tahap sabar. Dan Rabbi Muhammad Jauhari mengatakan, mana sabar itu adalah melatih diri untuk bertahan dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan saat tertimpa musibah tetap rela dan pasrah pada ketentuannya. Inilah sabar. Dan Bapak Ibu sekalian, sabar itu terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, menahan diri sabar pada hal-hal yang disukai. Jadi jadi sabar itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sabar itu bukan hanya di perkara yang dibenci. Bukan hanya dalam musibah saja, tapi sabar itu juga masuk pada perkara yang disukai. Contoh misalnya saat dapat kekayaan, saat dapat saat dipuji, saat dapat jabatan, ini juga harus sabar. Karena justru Bapak Ibu sekalian, terkadang hal-hal yang seperti ini tidak dibekali Allah dengan sabar. Dari sinilah kemudian kita dengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, saat kami ditimpa diberikan musibah kemiskinan, kami sabar. Kami diuji dengan kemiskinan, kami sabar. Tapi saat kami diuji dengan kekayaan, hampir-hampir kami tidak sabar. Dan banyak kita temukan orang yang saat dia miskin dia sabar, saat dia kaya, saat dia dapat jabatan dia nggak sabar. Banyak orang-orang saat jadi karyawan biasa sabar gitu kan, ramah. Begitu dia naik jabatan, angkuhnya luar biasa, arogannya luar biasa. Saat dia miskin, dia baik sama tetangga. Saat dia kaya, ampun-ampun gitu kan. Maka Bapak-Ibu sekalian, ini sabar pada perkara yang disukai. Yang kedua Bapak-Ibu sekalian, sabar dalam hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Ya, kita tahu bersama, nanti kita akan bahas sabarnya seperti apa. Dan sabar itu kapan Bapak Ibu sekalian? Sabar itu kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu saat benturan pertama. Kebaca nggak Bu? Jadi hadisnya Rasulullah SAW melihat seorang wanita nangis di kuburan, maka Nabi menasihatinya. Begitu mendengar itu, orang tersebut nggak kenal dengan Nabi, langsung mengatakan, ilaika anni, jauh-jauh dari kamu, pergilah. Sungguhnya kamu tidak tahu apa yang aku alami. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Akhirnya Rasulullah SAW pergi. Di saat itu kemudian ada seorang yang ngasih tahu dia bahwa yang tadi ngomong adalah Rasul. Akhirnya perempuan ini datang kepada Nabi SAW dan kemudian minta maaf karena beliau tidak mengenal Rasul hingga beliau mengatakan hal tadi. Begitu mendengar itu, Nabi kemudian bersabda, sungguhnya kesabaran itu terletak pada benturan yang pertama. Jadi kalau misalnya
tangan misalnya kecipratan minyak misalnya, langsungnya sabar. Ya. Jadi kalau misalnya langsung ngomel Bu ya, misalnya nih pas lagi minyak sialan nih, nah ini kan berarti belum sabar. Ya. Jadi kalau misalnya pas di minyak, astagfirullah ya Allah, gitu kan, semoga jadi pahala, itu baru sabar. Kalau misalnya lagi jalan kaki nendang ketendang batu, kita ngomel dulu baru sabar, itu belum sabar. Jadi sabar itu Bapak Ibu sekalian, pas kejadiannya langsung sabar. Ini yang namanya sabar. Dan Bapak Ibu sekalian, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sabar itu terbagi menjadi 6 ya, untuk hal-hal yang dibenci. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sabar saat menerima cobaan. Ujian fisik, ujian mental, sakit, lapar, takut, kehilangan, ini sabarnya didahulukan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita sabar, nggak sabar sama saja. Jadi dikisahkan ada seorang pasien kena sakit jantung. Sebetulnya ada parah nih sakit jantungnya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian, saat diperiksa sama dokter, dia masih santai gitu kan, nggak banyak ngeluh. Dokternya sampai heran dan bertanya, wahai Pak, kok Bapak kok masih tenang-tenang Pak? Pasien-pasien saya tuh yang agak ringan dari Bapak ya udah ngeluhnya udah panjang, dok, kayak udah mau mati dok, ini. Tapi kok Bapak masih tenang? Apa kata beliau? Dok, saya ngeluh sama nggak ngeluh, sakitnya tetap sama. Tapi kalau misalnya saya sabar, saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus ketika terjadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita dahulukan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sabar menghadapi hawa nafsu. Baik dorongan dunia maupun hal-hal yang buruk yang terlintas dalam benak kita. Ini sabar yang kedua. Dan di hari ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali ya dorongan-dorongan kayak gitu. Sabar saat kita males bangun untuk sholat, maka kita paksa. Sabar itulah Bapak Ibu sekalian, sabar untuk memaksa diri untuk melakukan ibadah ini agar kita terhindar dari gangguan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sabar dalam ketaatan. Ini yang ketiga. Jadi senantiasa istiqomah di jalan Allah, sesulit apapun, semalas apapun, kita sabar untuk tetap menjalankan perintah Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, sabar dalam berdakwah. Yang ini kita temukan pada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau yang terlewat Bapak Ibu sekalian, ini bakal kita kasih ya slide-nya, filenya. Kalau nggak ibu-ibu, kalau nggak punya nomor saya, silakan ngubungin Bu Era atau Semuntasir. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, sabar dalam berdakwah. Jadi kalau kita saat nasihatin orang, kita ditolak, nah, ini sabar dalam berdakwah. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, sabar dalam peperangan. Ini kayaknya insya Allah kita nggak perang ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang keenam adalah sabar dalam pergaulan. Lihat kawan kita yang banyak ngomong, kawan kita yang ngomongnya minjem duit 3.000, 5.000 nggak balik-balik gitu kan. Ya justru yang kayak gitu Bu, yang banyak ini Bu ya. Kita kan terkadang tuh duit-duit kecil itu kita ngomongnya minjem dulu ya 2.000 ya kurang nih. Tapi sampai meninggal kadang nggak kebayar, hati-hati ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sabar menghadapi kawan-kawan kita. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, kita ini segerombolan manusia, bukan malaikat yang nggak punya salah, yang nggak punya rasa sakit hati, yang mulutnya nggak pedas setara sekilo sambal setan ya, cabai setan ya. Oh, sekarang ganti namanya ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, 6 hal dalam hal-hal yang tidak kita sukai ya. Dan sebagaimana disampaikan Ustaz Eri tadi, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau seandainya kita mengatakan sabar itu ada batasnya, pada saat itulah sejatinya kita
sudah tidak sabar. Ya. Hakikatnya Bapak Ibu sekalian, sabar itu tidak punya batas dan ganjarannya juga tidak berbatas. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala mereka tanpa berbatas. Ya. Karena memang tadi Bapak Ibu sekalian, sabar itu menyakitkan. Sabar itu seperti kita menggenggam bara, ya, menahan tangan kita agar walaupun terbakar, agar bara ini tidak jatuh dari tangan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keutamaan sabar. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW saat duduk bersama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an duduk bersebelahan dengan Nabi. Tiba-tiba ada orang yang datang ngomel-ngomelin, nuduh yang enggak ke Abu Bakar As-Siddiq. Sekali diam Abu Bakar, dua kali dia omelin, diam juga Abu Bakar. Begitu ketiga kali udah enggak tahan lagi, dibalas sama Abu Bakar. Begitu melihat itu, Nabi SAW kemudian berdiri dan hendak meninggalkan beliau. Kemudian Abu Bakar menyusul beliau dan bertanya, ya Rasul, kenapa dengan Anda? Tadi kok saat saya diomeli, saat saya dicela, saat saya dimaki di awal pertama kedua kali tadi, Anda kok tetap duduk? Begitu saya jawab, saya balas, kenapa Anda berdiri? Kata Nabi SAW, saat kamu diomeli di pertama kedua kali tadi, aku melihat malaikat bersamaimu mendoakan kebaikan untukmu. Begitu engkau membalas, malaikatnya pergi, setan yang datang. Dan aku tidak pengen berbarengan dengan setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebersamaan bersama Allah berarti pertolongan, penjagaan, dan bimbingan serta kasih sayangnya akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Tapi saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, sabar itu berat. Makanya balasannya surga. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kesabaran itu dapat pahala yang tak berbatas. Ya. Pahalanya tidak berbatas. Bahwa para ulama menyebutkan amalan-amalan lain itu punya ukuran pahala tertentu. Salat berjamaah 25, dalam riwayat 27 kali lipat. Sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi sabar gak berbatas. Itulah sebabnya kenapa pahala puasa tidak disebutkan Allah. Karena hadis qudsinya menyebutkan kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena itu adalah milikku dan hanya aku yang akan memberikan pahalanya. Malaikat pun gak tahu berapa banyak pahala dari puasa. Karena puasa itu identik dengan sabar. Sabar dari lapar, dari haus, dari panas, dari omelan, dari pengen makan dan minum. Yang ujung-ujungnya apa? Kalau sudah mulai sore itu sudah mulai berhalusinasi gitu kan. Lihat cairan cuci piring udah kebayang marjan aja gitu kan. Kan gitu Bapak. Itu sabarnya di situ Bapak sekalian ya. Yang ketiga Bapak sekalian, sabar itu mendapatkan rahmat dari Allah serta petunjuk darinya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatun dan rahmat darinya, wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sabar itu jadi sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam sejahtera atas kalian karena kesabaran dari kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Sebaik itulah sebaik-baik tempat kembali, yaitu surganya Allah. Dan apa saja Bapak Ibu sekalian yang dapat menumbuhkan kesabaran kita? Yang pertama, kuatkan iman kepada takdir Allah. Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa semua yang terjadi itu dalam ilmu dan hikmah Allah. Yakinkanlah pada diri kita bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah.
Dan ingatkan juga diri kita bahwa itu tidak akan pernah diangkat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita dapatnya itu kan ada rasa yang lain. Ya, aku kan udah bisa nih. Alhamdulillah udah lama ngangen-ngangenin pengen beliin sepeda anak ini, alhamdulillah tercapai. Ada rasa bahagia. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah itu ketika hamba minta kepada kepadanya, maka Allah pun bahagia. Ya. Karena hamba ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, hamba itu terkadang doanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih kangen. Sampai ada satu riwayat Nabi menyebutkan ada seorang hamba berdoa. Ketika malaikat hendak memberikan apa yang diminta, sama Allah ditegur, "Jangan dulu kasih. Aku masih kangen dengan hambaku yang merintih." Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah doa. Dan kata para ulama, doa itu ketika Allah ngasih, Allah mengajarkan kemaha pengasihannya Allah. Kalau Allah nggak ngasih, itu mengajarkan kepada kita Allah maha perkasa, tidak ada satupun yang bisa mengaturnya. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, mengingat besarnya pahala. Karena Nabi SAW mengingatkan, tidak ada karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran, dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tidak berbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, untuk menumbuhkan kesabaran adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Karena lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang yang soleh itu akan menguatkan hati ketika iman diuji. Beda kalau misalnya kumpulnya sama ahli dunia, isinya dunia, tambah nyesek. Ya. Contoh misalnya, ada seorang bapak sudah ikhlas, sudah ridho gitu kan, anaknya nempel sebulan sekali, tiba-tiba ada tetangganya ngomong, anak kamu udah gak berbakti, mosok nelpon enggak, ngirim duit enggak gitu kan, lebaran gak balik, udah mulai nyesek itu. Oh iya benar, berarti anakku ini memang gak sayang lagi sama saya. Wah ini anak ini padahal duitnya banyak, kok ngirimnya sama saya dikit, gitu kan. Padahal awalnya Bapak sekalian dia ridho dengan anaknya. Yang berikutnya Bapak sekalian, melihat pada orang yang kurang beruntung. Karena banyak ternyata Bapak sekalian yang lebih parah dari kita musibahnya. Contoh di Palestina misalnya, rumah sudah nggak ada lagi, gitu kan, kerjaan nggak ada, masih mereka bisa tersenyum. Dan ini kita temukan dalam ungkapan Zainuddin Zidane. Kata beliau, aku pernah nangis karena nggak punya sepatu bola untuk main bola. Tapi satu saat ketika aku melihat orang yang nggak punya kaki, aku pun menyadari betapa kayanya diriku. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ditimpa ujian Allah, lihat yang lain. Ya. Kalau tangan kita cuma sakit-sakit, pegal-pegal, lihat orang yang nggak punya tangan. Ya. Kalau rumah kita bocor, bayangkan orang-orang yang nggak punya rumah dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita kudu paham bahwa yang namanya sabar itu bukan hanya pasrah saja. Sabar itu juga ada ikhtiarnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, jadi sabar itu juga memilih juga bagian dari kesabaran. Jadi kalau misalnya ada seorang yang ngelamar, ternyata kok digantung sama ceweknya, nunggu selesai kuliah dulu misalnya. Dia sabarnya ada dua pilihan, nunggu cewek itu selesai atau banting setir cari yang lain gitu kan. Itu dua-duanya bagian dari sabar gitu ya. Itu bagian dari sabar. Bukan ngomel, lama banget nunggu. Tinggal dia pilih saja itu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentuk ikhtiar dan sabarnya ya itu tadi, kalau ditimpa sakit ya berobat dan berdoa. Dan berobat itu bagian dari ikhtiar. Karena Nabi SAW menyebutkan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Jangan kemudian ngomong aku sabar udahlah nggak usah berobat. Itu yang lain. Kesulitan ekonomi juga sama. Selain sabar juga harus tetap ikhtiar, bekerja dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk konflik dan tekanan hidup ya cari solusi. Jangan kemudian disabar gitu kan. Jangan pasrah saja. Saya pernah menangani suami istri yang sudah hampir nggak sabar.
Suaminya masih pengen tetap gitu kan, istrinya sudah aku nggak kuat lagi Ustaz gitu kan. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Gampang saja saya lakuin. Udah masih pengen bareng, kata suaminya masih Ustaz. Apa kata istrinya? Pengen Ustaz, tapi saya pikir-pikir kayaknya udah agak berat nih. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian yang saya lakukan? Saya kasih kertas. Saya kasih pena. Tulis mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sumber masalah mereka itu adalah ketidakfahaman mereka bersama pasangan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Saya tuker deh, begitu udah selesai semua, tuker. Apa kata ini suami istrinya itu kan? Ustaz, kalau WA sama istri saya dia panjang itu kan saya WA, oke, siap, ngomel itu. Mas gini. Akhirnya saya bilangin, Bu, mohon maaf Bu, laki-laki itu emang gitu. Kalau laki-laki nulisnya panjang, itu perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Oh gitu ya Ustadz, emang gitu Bu. Begitu itu akhirnya apa? Yang lain juga saya sampaikan. Begitu yang nggak pas saya suaminya, tak bilangin Mas, emang yang ini jenengan yang salah ini. Dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Terus saya kasih solusi, misalnya kayak gini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini sekarang aman. Ya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, masalah yang menurut seseorang itu besar, bukan besar, tapi karena emang kita nggak tahu pintunya. Hingga kita merasa itu semakin besar dan membesar gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian sabar. Dan level ketiga Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf kenapa judulnya sengaja ini, karena ini materi agak bonusnya. Level ketiga adalah ridho kepada ketentuan Allah. Ya. Ridho itu Bapak Ibu sekalian adalah jiwa yang pasrah, lapang dada menerima ketetapan Allah tanpa benci, tanpa nyesek. Ini level ketiga. Level ketiganya ini. Apa bedanya antara sabar dengan ridho? Kalau sabar itu masih menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak ngomel. Itu sabar. Tapi kalau ridho itu sudah melapangkan hati, seolah-olah tidak menerima musibah. Semua lapang, gak ada masalah. Dan gimana caranya agar kita ridho Bapak Ibu sekalian? Bahwa Allah, kita meyakini bahwa ketika Allah tidak mengabulkan harapan dan keinginannya, sejatinya Allah sedang memberikan kasih sayang kepada hambanya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah seandainya Allah lapangkan, Allah luaskan rezeki hamba, niscaya sebagian manusia akan sombong dengan hartanya. Dan ini kita temukan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melihat ada sebagian hamba itu kalau miskin, ya, kalau miskin dia akan bermasalah di agamanya. Maka bentuk sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba ini, Allah kasih dia kekayaan. Dan berikutnya Nabi melanjutkan, ada seorang hamba yang menurut ilmu Allah, kalau dia kaya, agamanya bermasalah. Maka sebagai bentuk cintanya Allah, karena cintanya Allah pada hamba itu, Allah kasih dia miskin. Agar dia berdoa, agar dia semakin mendekat kepada Allah. Kalau seandainya dia kaya, ya kita tahulah ada Korun. Ya, Korun itu aslinya awalnya rajin ibadah. Korun itu masih saudaraan dengan Nabi Musa. Miskinnya dia luar biasa. Begitu kaya kita tahu bersama ceritanya. Ada Sa'labah, walaupun kisahnya menurut sebagian ulama kisahnya bermasalah. Tapi inti dari ceritanya, saat miskin dia tekun dalam ibadah, doanya kenceng. Begitu dia kaya, dia sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa semua yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Walaupun tadi Bapak Ibu sekalian saya sampaikan di awal, berat. Yang ngomong aja belum tentu siapa kan.
Dan apa saja keutamanya Bapak sekalian? Ridho itu bikin kita kaya hati. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindari, takutlah, jagalah dirimu dari keharaman, niscaya engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Dan terimalah pemberian Allah, semua yang Allah tetapkan bagimu, baik itu yang kamu sukai maupun yang kau benci. Dengan ridho niscaya kamu jadi orang yang terkaya, kaya hati. Karena banyak di hari ini Bapak sekalian kita temukan orang kaya tapi miskin hati. Dan betapa banyak kita temukan orang-orang yang miskin tapi kaya hati. Dan ini pernah diceritakan seorang jurnalis Eropa ketika dia ke Palestina. Ada ibu-ibu gitu kan, dia datang untuk ngelihat itu kan, bertamu kepada orang tersebut. Sama dia dikasih roti. Ketika itu si jurnalis ini mengatakan, ibu lebih layak. Apa kata ibu itu? Enggak, kamu itu tamu saya. Saya harus memuliakan tamu. Ini silakan dimakan. Sambil nangis tuh jurnalis itu makan dan mengatakan, dulu saya menyangka orang Palestina itu orang-orang yang miskin-miskin, tapi hari ini saya temukan bahwa mereka lah orang yang terkaya di muka bumi. Yang ketiga Bapak sekalian, orang yang ridho itu menyebabkan dia qanaah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwa rezekinya, semua yang terjadi padanya itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi itu tadi Bapak sekalian, kalau bahasa ulama itu, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau juga tidak akan diambil atas apa yang sudah ditetapkan Allah, dan tidak akan dapat apa yang sudah tidak ditakdirkan oleh Allah. Dan lihatlah Bapak Ibu sekalian, kayak orang-orang di pasar itu, dagangannya sama semua, kadang sederet gitu kan, tapi rezekinya beda-beda. Ya. Maka orang yang yakin dengan rezeki Allah, dia tahu rezekinya nggak akan tertukar dan sudah tertakar. Itulah yang terbaik buat dirinya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang yang ridho di dunia itu menyebabkan orangnya jadi rendah hati. Saya ingatkan di awal tadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya ujian bukan hanya terkait dengan hal yang dibenci. Jadi orang yang ridho dengan ketentuan Allah, kalau dia dikasih jabatan tetap baik, tawadhu. Kalau dia dikasih kekayaan tetap tawadhu. Kalau dia diuji juga tetap tawadhu. Ya. Sebagaimana ditemukan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Sungguhnya apa nikmat yang kau ada pada dirimu sejatinya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, orang yang ridho itu menyebabkan orang senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dia meyakini bahwa semua yang dia peroleh semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut disyukuri. Dan syukur itu Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, syukur itu lebih berat dari sabar. Ya, karena dinding rumah sakit, kata Ustadz Umar Mita, dinding rumah sakit itu banyak merekam tangisan orang yang sabar, tapi masjid tidak banyak merekam tangisan orang-orang yang bersyukur, karena syukur susah. Ya, maka Bapak-Bapak sekalian, dan juga Allah sudah sebutkan juga, wa qalilun min ibadiyas syakur, hambaku sedikit yang syukur, mintanya banyak. Tapi ketika dikasih kadang bukan malah bersyukur, malah pengen minta lagi, gitu kan? Udah dikasih ya Allah 1 juta ya Allah, udah dikasih 1 juta ya Allah, ternyata kurang ya Allah. Ternyata anak butuh ini dan ini, gitu kan? Padahal Bapak sekalian, ketika kita harusnya sebaiknya Bapak sekalian, ketika sudah dikasih Allah 1 juta, kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih ya Allah. Tapi kalau Engkau berkenan ya Allah, kasih lagi. Tambah lagi. Baru. Jadi syukur dulu Bapak Ibu sekalian, baru lanjut. Ya.
Ini enggak kadang-kadang ya Allah kurang, ya Allah ternyata semua naik gitu kan. Yang turun cuman hujan, itu pun sekarang udah stop pula ya. Yang berikutnya Bapak sekalian, ridho itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada satupun musibah yang terjadi yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang bersabar, maka hatinya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang dimaksud dengan beriman di sini adalah musibah yang menimpa seseorang dan dia yakin, dia mengimani bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia pun pasrah dan ridho dengan ketentuannya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ridho, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang panjang, yang saya bacain artinya juga panjang Bapak Ibu sekalian. Silakan baca sendiri aja ya. Saya gedein Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang gaib dan kekuasaan-Mu atas seluruh makhluk, panjangkanlah umur hidupku seandainya Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sungguhnya aku memohon padamu agar aku senantiasa takut padamu dalam kondisi sepi maupun ramai. Aku mohon padamu agar dapat berpegang dengan kebenaran ketika marah ataupun ridho dengan sesuatu. Aku mohon kepadamu ya Allah agar aku bisa senantiasa sederhana, baik ketika miskin maupun kaya. Aku mohon padamu ya Allah agar aku diberi kenikmatan yang tidak akan habis dan penyejuk mata agar yang tidak akan terputus. Aku mohon padamu agar aku dapat ridho dengan segala qada ketentuanmu, dan aku mohon padamu agar diberi kehidupan yang menyenangkan setelah mati. Dan aku mohon kepadamu kenikmatan menatap wajahmu kelak di sorga. Aku mohon padamu agar rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan yang lurus yang memperoleh hidayah darimu. Ini silakan dihafalkan, doanya sangat panjang. Jujur saya belum hafal juga. Yang berikutnya Bapak sekalian, ridho itu menyebabkan diampuni segala dosanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang membaca setelah mendengar azan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu. Dari Sa'd bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan kemudian dia berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Niscaya doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, keutamaan ridho di akhirat adalah ridho itu menyebabkan seorang masuk surga. Sebagaimana hadisnya, wahai Abu Sa'ad, barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka pasti dia masuk surga. Maka kita dianjurkan untuk baca raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini hadisnya. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, orang yang ridho kepada Allah atas segala ketentuannya, mereka akan merasakan nikmatnya keimanan. Bagaimana hadisnya? Orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia akan telah merasakan nikmatnya iman. Dan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, nanti ayatnya aja Bu, screenshot sendiri aja Bu. Ridho itu akan mendapatkan keridhoan yang abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya Bapak-Ibu sekalian, nanti penduduk akhirat itu dapat janji Allah untuk ketemu. Ya. Ketika di sorga mereka sudah masuk sorga,
akhirnya Allah bikin janjian mau ketemu dengan hamba-hamba yang masuk surga, kemudian bertanya-tanya kenapa sih kita mau dikumpulkan oleh Allah. Ketika saatnya tiba, orang-orang surga bertanya, ya Allah, kenapa kami dikumpulkan? Bukankah kami sudah dihindarkan dari neraka? Bukankah kami sudah dimasukkan ke dalam surga dalam riwayat yang lain, gitu kan? Allah bertanya, apakah kalian ridho dengan yang diberikan Allah? Mereka menjawab, kenapa kami tidak ridho? Engkau memberi kami sesuatu yang tidak engkau berikan pada makhlukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maukah kalian aku beri yang lebih baik darinya? Hamba pun bertanya, wahai Tuhan, apa yang lebih baik dari itu? Allah kemudian berfirman, aku halalkan keridhoanku untuk kalian dan aku tidak akan murka pada kalian untuk selamanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Untuk tanda hati ridho Bapak sekalian, menjauhi keluhan dan memperbanyak kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mendoa untuk memohon keridhaan. Ini hilang nih doanya, mohon maaf tadi nggak sempat baca. Terus terang Bapak sekalian, ini saya desainnya pakai 3 aplikasi, makanya bentuknya beda-beda. Ini yang ketiga Bapak sekalian. Dan yang terakhir Bapak sekalian, orang yang saat diuji, tadi pertama marah, yang kedua sabar walaupun nyesek, yang ketiga ridho, enggak ada rasa seolah-olah enggak timpa ujian, yang terakhir yang tertinggi Bapak sekalian, saat diuji dia bersyukur. Ya. Saat diuji dia bersyukur. Ini ada seorang ulama mengatakan, ketika aku diuji, aku bersyukur pada Allah dengan 5 alasan. Alasan yang pertama, saat aku diuji Allah, dosaku diampuni Allah. Ya. Jadi kayak dia sakit Bapak sekalian, kata seorang ulama, ketika sakit tuh hamba itu 4 hal ditarik dari hamba tersebut. Ditarik kekuatannya, ditarik raut wajahnya, air mukanya gitu kan. Ditarik juga rasa nikmat makan dan minumnya. Dan yang terakhir Bapak sekalian, ditarik dosa-dosanya. Begitu dia mulai sehat, dikembalikan raut wajahnya, dikembalikan kekuatannya, dikembalikan rasa nikmat dalam hidupnya, tapi dosanya tidak dikembalikan. Maka sebagian bersyukur dengan hal tersebut. Yang kedua, kata beliau, aku mendapatkan aliran pahala. Yang ketiga, karena diuji tadi di awal, ujian itu untuk angkat derajat, maka aku bersyukur. Dan yang keempat Bapak sekalian, ujian yang menimpaku itu hanya terkait duniaku, bukan terkait dengan agamaku. Segala selain agama itu masih ringan bagi diriku. Dan yang terakhir Bapak sekalian, kata beliau, aku sadar masih banyak orang yang ujiannya jauh lebih berat daripada ujian yang menimpa diriku. Ini Bapak sekalian, ada tipe orang yang kalau diuji dia justru bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, untuk menuju keselamatan adalah kita bersyukur, memeluk ujian sebagai karunia tertinggi. Level keduanya adalah ridho, yaitu melapangkan dada untuk menyambut takdir. Yang ketiga sabar, keteguhan diri untuk menahan agar tidak melakukan yang tidak disukai Allah dan terus berikhtiar. Adapun yang terakhir Bapak sekalian, dia marah yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Bapak sekalian, terkait dan bonus silakan baca sendiri ya. Makanya saya ingatkan Bapak sekalian, cari ustazah yang Ustazah Era ya. Saya kirim ke Ustazah Era sama Ustaz Muntasir sama Bu Erli ya. Tuh Bu Erli, kalau yang nggak punya nomor HP-nya tangkap sekarang. Untuk bonus doanya, yang pertama doa menghadapi kesulitan, doa ketika mengalami kesusahan, kesedihan, dan penawar hati yang dirundung duka. Yang ketiga doa berlindung dari kesengsaraan, kesusahan, dan hilang nikmat. Dan yang terakhir doa diselamatkan dari kehinaan dan bencana. Wallahu a'lam bishawab. Berapa menit saya? Sejam lebih saya udah ngomong, alhamdulillah.
Saya kembalikan ke MC kita. Baik, Masya Allah, luar biasa yang kita biasa lagi terkait dengan sabar menghadapi ujian. Tentu banyak sekali yang sudah kita dapatkan Bapak sekalian dari penjelasan beliau, ya, apa-apa yang sudah disampaikan dari beliau. Sebenarnya banyak sekali ilmu, banyak sekali yang sudah kita terima pada hari ini terkait dengan sabar, ridho, dan lain sebagainya. Innallaha ma'as-sabirin, orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, la ajruhum bighairi hisab. Pahala bagi orang sabar itu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali dengan kesabaran kita. Maka dari itu wasta'inu bis-sabri was-salat dalam penjelasan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari penjelasan ini banyak hal-hal yang